بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mari kita kembali pada pagi hari ini mengucapkan biqaulina alhamdulillah. Walaupun hari ini situasi dan kondisi yang kita harapkan, yang kita dapatkan berbeda-beda, tetaplah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukurlah menjadi senjata yang ampuh agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan terlebih lagi nanti di akhirat. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat, kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah dan kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan para BKM, Ketua Pembangunan beserta jajarannya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya muliakan tim kameramen yang selalu asal aku ceramah suaranya hilang. Mana aku nggak tahu pagi ini nanti begitu aku tengok hilang atau tidak lagi. Mudah-mudahan tak hilang. Kita bersyukur masjid ini begitu luas. Cuman yang kita sayangkan jemaahnya masih tetap sedikit. Saya yakin Pak Doktor puasa nanti ramenya nih. Cuman paling 1 minggu. Besok udah masuk minggu kedua, 10 ketiga, mulailah sunyi balik. Tapi mudah-mudahanlah di Grand Monaco ini, di Masjid Al-Akbar ini, jamaahnya selalu bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 14 Sya'ban. Berarti hari ini setelah nanti solat asar, masuklah kita pada penanggalan 15 Sya'ban. Itu artinya kita berada pada satu malam yang mulia yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah, Sya'ban itu bulan. Kita putar balik sikit ke belakang. Sebelum bulan Sya'ban ini ada namanya bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, Sya'ban itu adalah syahrul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan hanya hitungan hari, paling ada pun 2 minggu lagi lebih. Ramadan itu disebut dengan syahru ummati. Syukran Ustaz. Bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menyebutkan, Bunda, bahwa di bulan Rajab yang lalu ada terjadi peristiwa yang besar. Peristiwa yang agung, peristiwa yang spektakuler, yang mana peristiwa itu di luar akal pikiran manusia.
Dan itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad nomor 2 setelah Al-Quran. Karena perjalanan itu begitu cepat dia, Pak. Ya, ulama bilang 1 menit pun tak sampai. Artinya, kata Al-Habib Said Alawi, ketika kita tidur, ketika bangun, ada sisa panasnya. Belum hilang sisa panas itu, sudah selesai Nabi Muhammad itu Isra wal Mi'raj. Tapi kok pakai kata lailan, malam. Ya, lailan, kalau laila atau al-laila itu malam suntuk. Tapi kalau laila itu artinya Pak setengah malam. Nabi itu lamanya jalan-jalan, Pak. Melihat surga, melihat neraka dan lain sebagainya. Nah, di bulan Rajab yang sudah kita lalui, kita disuruh mengamalkan satu amalan, yaitu banyak beristighfar. Ya, banyak untuk beristighfar. Karena Nabi sendiri pun, walaupun beliau itu maksum, sudah dijamin oleh Allah masuk surga, istighfar itu tak pernah putus. Dalam riwayat 100 kali, riwayat lain yang mengatakan 70 kali. Nah, untuk memasuki bulan Sya'ban ini, kita disuruh mengamalkan satu amalan, yaitu memperbanyak sholawat. Kenapa kita harus banyak sholawat di bulan Sya'ban ini? Karena ternyata ayat atau firman Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun bertepatan pada bulan Sya'ban. Ya. Jadi perintah salawat innallaha wa malaikatahu itu turun ayatnya di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Nah, ini perintah salawat ini adalah satu perintah yang Allah perintahkan ke kita, Allah juga lakukan. Kita diperintahkan Allah solat, Allah tak lakukan. Allah perintahkan kita puasa, zakat, Allah tak lakukan. Tapi Allah perintahkan kita bunda solat, solawat, dan Allah juga ikut bersolawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa ibadah solawat ini adalah satu ibadah yang istimewa, yang ketika kita membacanya, ya, ketika kita baca solawat ini, paham tak paham maknanya, kata ulama kita mendapatkan pahala. Nah, makanya di bulan Sya'ban ini, ya, banyak kita bersolawat. Untuk solawatnya suka hatilah. Cuman nanti kalau bisa ini dikopikan, nanti ada amalan, saya lupa mengopikan. Ini amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika menyambut nanti nisfu Sya'ban. Ya, di sini ada amalan solawatnya, dari mulai mandinya dan juga nanti apa yang harus kita baca ketika memasuki malam nisfu Sya'ban. Ya, karena malam nisfu Sya'ban ini, kata para ulama, termasuk guru sekumpul Kalimantan, beliau bilang bahwa minimal kita beribadah satu malam suntuk satu kali minimal seumur hidup. Kali mulai nanti habis solat Isya, startlah kita, mau di masjid, mau di rumah, habiskanlah waktu kita untuk beramal. Karena Nabi melakukan hal itu minimal satu kali seumur hidup. Kalau tak bisa, minimal setengah malam. Berapa jam? 6 jam. Kalau tak bisa sama sekali karena sibuk, minimal berjamaah nanti solat Isya, lalu kemudian berjamaah nanti solat subuh, walaupun dia tidur nanti. Itu minimal. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban ini, ya,
Ini malam Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban ini ada 20 nama, Pak. Ya, 20 nama. Ada ulama mengatakan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam lailan mubarakan. Malam yang penuh dengan keberkahan. Kenapa begitu? Karena memang Allah itu nuzul ataupun turun ke bumi ini, ya, ma'idatan minas sama, ke langit dunia itu pada malam, ya, nisfu Sya'ban. Jadi jangan dipahami bahwa Allah itu turun berarti kan Allah ke bumi, bukan. Allah itu, Pak, tidak bertempat. Ya, jangan katakan Allah itu bertempat. Ya, ini ada sekarang paham orang namanya paham mujassimah. Ya, artinya menjisimkan atau menjasadkan atau menyerupai Tuhan dengan makhluk. Dia katakan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di arsy. Ya, berarti bersemayam duduk macam aku ni. Ini syirik ini, Pak, tak boleh. Ya, Allah itu tak bertempat. Kalau Allah bertempat, sebelum ada tempat, di mana Allah? Atau ketika tempat ini, dunia ini nanti kiamat, maka Allah di mana? Maksudnya Allah itu, ya, nuzul pada malam Sya'ban itu adalah menurunkan rahmatnya yang sangat besar kepada kita. Itu maksudnya. Makanya orang yang berdoa apa saja pada malam nisfu Sya'ban itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Imam Syafi'i dalam kitab menjelaskan ada 5 malam nanti, Pak, yang doa itu tidak akan ditolak kalau kita berdoa. Nanti kita bahas. Makanya rugilah manusia ketika sampai usianya lalu kemudian malam nisfu Sya'ban dibiarkannya begitu aja. Rugi dia. Karena malam ini malam yang diberkahi. Ya. Apa itu berkah, Pak? Berkah itu kata Imam Ghazali ziyadatul khair. Ditambahkan kebaikan kepada kita. Ya, itu berkah. Jadi kalau kita udah hidup 80 tahun, udah nenek-nenek, udah peot, ya, tapi makin tua makin taat, berarti hidupnya berkah. Ya, cuman kan banyak sekarang, Pak, orang panjang usia, hidupnya tak berkah. Dihabiskannya waktunya hanya untuk berbuat hal yang sia-sia. Cuman sekarang ini, menurut penelitian yang paling banyak mengamalkan konsep berkah ini, Pak, dalam hidup ini perempuan. Ya, perempuan. Karena berkah, karena perempuan ini seiring bertambahnya usia, ingin selalu tampil berubah. Contoh begini, ini yang muda-muda lah, yang perempuan. Kalau dulu mau menikah, ibu dulu kutanya, dulu kalau mau nikah, Bu, ya, nanti dulu kalau ibu mau nikah, atau mau nikah sekali lagi kalau nggak ada bapak tuh, ibu cari calon suami itu yang ganteng atau yang mapan? Jawablah, Bu. Yang ganteng atau yang mapan? Mak, yang rakus lah ibu ni. Karena kalau dibilang ibu ni, aku Ustaz tak perlu ganteng, asal mapan. Mak, ajab awak, Bu. Perempuan ni, Pak, ada 3 melekat dalam dirinya. Tak bisa hilang itu, Pak, sifat itu. Ya, matre, egois, apa lagi? Matre, egois, cemburu, tak hilang itu dalam diri orang. Betul, Bu? Betul. Cuman egois itu bisa hilang kalau kita rajin ikut majelis taklim. Cemburu itu bisa hilang kalau kita banyak bisa berzikir. Ya.
Jadi kalau usia ibu dulu 22 tahun atau 25 tahun, kalau ditanya mau cari suami yang ganteng atau mapan, pasti jawabannya ganteng. Ya macam-macam Aliando, ya kan Bu, kan ganteng. Macam Dilan, ya minimal macam aku lah, ya kan. Minimal itu Pak. Tapi ketika sudah mama 40 tahun, anak satu atau anak dua, butuhkah ibu lagi suami ganteng? Pasti ibu menginginkan suami ibu itu menjadi apa? Mapan. Karena ganteng aja pun tak bisa buat kenyang, kan begitu Bu. Ibu lapar, suami ibu ganteng, tengok delok, bisa kenyang Bu? Tidak bisa, tambah lapar awak lihat mukanya. Betul? Maka ketika usia 40 bukan hanya ganteng, karena ganteng aja pun tak laku Pak. Pingin kita suami kita itu mapan. Tapi nanti ketika usia 60 tahun, 55 tahun, ternyata keinginan itu berubah Pak. Macam ibu-ibu yang bersandar nih, itu yang paling ujung. Kalau aku tanya, Bu, ibu mau nggak lagi laki-laki yang ganteng sama mapan? Pasti jawab ibu tuh, aku nggak mau Ustaz. Kenapa tak mau? Pasti ibu ini menginginkan suaminya tak perlu lagi ganteng, tak perlu mapan, asalkan bapak tu bertanggung jawab. Betul Bu? Kok bisa begitu? Karena kalau udah tua, tingkat apa namanya itu, ketakutan perempuan tu meningkat Pak. Karena semua organnya yang sudah mulai keriput kan gitu. Takut dia bapak tu, mak kawin lagi nanti kan takut dia. Makanya dia pingin suaminya itu bertanggung jawab. Betul Bu? Berubah. Seiring berjalannya waktu, keinginan itu berubah. Itulah perempuan. Ya. Kalau laki-laki tidak Pak. Dia konsepnya yang dipakainya istiqomah. Ini kalau ditanya bapak-bapak yang udah nikah, Pak, kalau nikah dulu bapak pingin cewek itu yang muda atau yang tua Pak? Jawablah Pak. Yang tua atau muda Pak? Hah? Yang muda. Udah beranak 3 pun awak, pingin bapak, istri bapak muda atau tua Pak? Kuatkan Pak, biar doang ibu nih, kuatkan Allah. Tuhan. Kuatkanlah sikit. Biar didengar ibu nanti siaran ulang agak-agak berdandan deh sikit. Pingin yang muda atau yang tua Pak? Yang tua, istiqomah Bu. Udah 60 tahun pun nanti bapak yang pilih yang muda atau yang tua? Yang muda. Apa dokter? Apalagi dokter ya kan? Apa nggak seram ibu tuh? Yang muda. Kalau ibu-ibu tidak. Kenapa Bu? Karena laki-laki ini udah 60 tahun pun tetap kalau ibu masih geleng-geleng, wah ini masih ngangguk-ngangguk. Nggak ada cerita itu. Masih pantang tergesek sikit, udah. Itu laki-laki. Makanya Bu, ya, konsep hidup barokah ini, ya, dijelaskan oleh Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim bibarakah. Artinya apa? Kalaulah seandainya penduduk langit itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan menurunkan keberkahan. Ya Pak? Tapi sekarang ini dengan kondisi yang kita lihat, apakah mungkin banyak orang beriman dan bertakwa seiring banyaknya bencana yang datang di negeri kita? Coba Pak, bencana dari udara, jatuh pesawat, sudah terjadi. Bencana dari bumi, gempa, longsor, banjir kota Medan, sudah terjadi. Berarti menunjukkan kita ni Pak, udah tak ada lagi kita ni yang sikit lah udah beriman dan bertakwa. Sikit. Jadi bagaimana menandai bahwa kita tu banyak atau kita bertakwa itu ada cirinya. Salah satunya adalah ayat yang sering dibacakan oleh khutbah. Apa itu ciri orang bertakwa tu? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, karena orang yang bertakwa kepada Allah itu yang pertama cirinya adalah dia berkata baik dan benar. Ya Bu, berkata baik dan benar. Ternyata kalau kita mampu Pak dan bisa berkata baik dan benar, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal ibadah kita. Makanya kalau kita bisa tak berdusta, tidak berbohong, maka Allah akan memperbaiki amal ibadah kita. Ini kadang mamak-mamak ni kadang suka kali berucap sama anaknya aneh-aneh. Ibu harus ingat, yang keluar dari lisan ibu itu adalah doa. Tak boleh sembarangan cakap sama anak. Saya kadang memperhatikan ada orang tua marah sama anaknya. Jangan kau mandi hujan, nanti demam kau. Demam itu budak tu. Anak-anak tu jangan dibuat begitu, karena malaikat yang datang itu mendoakan. Kata malaikat amin. Akan demam kau kan, seminggu tak hilang ini. Seminggu katanya. Betul, amin kata malaikat. Jangan sepele Bu. Ini kadang-kadang awak tanpa sadar sering mendoakan anak itu celaka. Karena doa yang keluar dari lisan khususnya ibu itu sangat mudah diijabah oleh Allah. Makanya ibu hati-hati sama anak, memarahi anak. Jangan. Kau memang macam kalong sama ayah kau, katanya pula. Jangan Bu. Ini kadang awak yang ajab kita laki-laki ni kan Pak, memarahi anak orang ni, awak yang pulang kerja pun kena. Memang kau tak ada otak kau, katanya. Kau tengok cuci piring tu banyak, kau tumpukkan lagi. Tak mau kau membantu, mama udah capek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang suaminya. Salam kata anaknya. Kau lagi pulang lama, kata. Ikut awak dimarahi. Padahal enggak ada salah awak, awak termasuk masuk. Ya, makanya ibu kalau berucap hati-hati. Jangan sampai ucapan kita itu diaminkan malaikat. Kita pun begitu Pak. Ya, kita pun begitu. Jadikan yang keluar dari lisan kita ini, bagaimana semuanya adalah perkataan-perkataan yang baik. Kalau sudah keluar perkataan baik, Allah akan perbaiki amal kita. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah juga akan mengampuni dosa kamu. Jadi kalau kita berkata baik Pak, Allah perbaiki amal, Allah ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Baik dosa mata, hidung, telinga, apalagi dosa hati, dosa perut, di bawah perut, Allah akan ampunkan. Ya, Allah akan ampunkan itu. Ini ciri orang yang bertakwa pertama. Ya, itu pertama. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu dalam Quran surah An-Nisa, ya, di ayat yang pertama itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaalu nabihi wal arham. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, ya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Sampai nanti di ayat yang terakhir itu, ciri orang yang bertakwa itu adalah ini, bertakwalah kepada Allah dengan namanya dan pelihara kamulah tali kekeluargaan. Maksudnya pelihara kamulah tali kekeluargaan. Jadi ciri orang yang bertakwa itu yang kedua adalah dia jaga silaturahmi. Ya Bu ya, silaturahmi. Ini mau puasa ini Pak. Ya, jangan sampai kita silaturahmi kita masih putus. Ada orang nanya, ya, adakah orang yang lebih buruk zaman Nabi Musa, lebih buruk dari Fir'aun? Dijawab Pak, ternyata ada.
Jadi orang yang lebih buruk dengan melebihi Fir'aun itu adalah orang yang ketika orang lain dah minta maaf, ya, tak mau dia memaafkan. Nah, ini hati-hatilah kita nih, Pak. Jadi kalau kita ini banyak punya musuh, ya, cepat-cepat lawak minta maaf. Ya, jangan sampai kita putuskan silaturahmi, bahaya itu, Pak. Ya. Jangan, bahaya. Ya. Makanya malam Sya'ban itu disebut pertama adalah Lailan Mubarakah, malam keberkah. Karena dulu Nabi ketika Siti Aisyah bangun dari tidurnya, kemudian melihat di sampingnya tidak ada baginda Rasulullah. Kemudian Siti Aisyah berjalan. Kemudian Siti Aisyah berprasangka dalam dirinya, kemana Rasulullah? Mungkin Rasulullah sedang pergi ke istrinya yang lain yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Itu prasangka Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah lalu bangkit dari tidurnya. Langsung Siti Aisyah itu berjalan. Ternyata mau ke rumah Maria Al-Qibtiyah, sampai di depan masjid, malah Siti Aisyah melihat Nabi Muhammad pada malam nisfu Sya'ban itu sedang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Ya, dilihat, ya, kira-kira kalau bahasa kita, di sini ya suamiku. Kupikir di tempat istrinya yang lain, cemburu Siti Aisyah. Kemudian dilihatnya Rasulullah sujud, Pak, di malam nisfu Sya'ban itu lama luar biasa. Bahkan di dalam sujudnya itu, setelah sujud ditunggui Siti Aisyah, kemudian berdoa. Yang terdengar dari doa Nabi Muhammad ketika malam nisfu Sya'ban itu, sambil merintih Nabi Muhammad mengeluarkan air mata yang sedih sangat luar biasa ketika beliau itu menyebutkan nama umatnya. Ya Allah, bagaimanalah nasib nanti umatku ini ketika aku tak ada? Bagaimanalah nasib? Dipikirkan Nabi Muhammad itu kita, Bu. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Ketika Nabi Muhammad nyawanya ingin dicabut, yang disebut terakhir kali adalah kita. Ya, dicabut nyawa dari mulai ujung kuku sampai ini, lutut. Makanya kalau ada orang mau meninggal, Bu, awak pegang kakinya dingin, pahanya panas, suruh ajalah kumpul keluarganya. InsyaAllah tak lama lagi tuh. Kalau ada nanti orang kakinya udah turun, jempolnya, suruh ajalah datang keluarganya. Atau mohon maaf, ini biasanya saya lihat, kalau ada orang sudah sakit, ya, kemudian sering dia, Bu, memegang tangannya itu, mohon maaf, ke kelaminnya, itu insya Allah udah nggak lama lagi. Ini min ayatil maut, tanda-tanda kematian. Ya, cuman jangan nanti waktu dipegangnya pula karena kurapnya datang ke tempat itu, kumpul kamu, kumpul katanya. Jangan pula. Nih, upaya karena ada kurapnya kan, bahaya. Kumpul. Ngapain kau suruh kumpul? Ini kata Ustadz yang pauk semalam tuh, tanda mati tua salah satu sering garuk-garuk. Wah, aku tengok dari tadi garuk. Ini salah paham dia berarti. Ini kalau udah sakit, bung, mati-mati itu tandanya itu. Ya. Itu tandanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ketika mau wafat yang disebut adalah ummati. Yang disebut adalah ummati. Baru disebut alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu salat berjamaah. Yang disebut itu kita, Bu. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Jadi Nabi udah mau meninggal pun mikirkan kita. Itulah cinta dan sayangnya Nabi itu. Bahkan ketika mau meninggal, datang malaikat Israel mencabut nyawa. Kata Nabi, beginikah rasa sakitnya sakaratul maut itu ya Jibril? Maka timpakan seluruhnya sakit yang dirasakan oleh umatku ketika sakaratul maut, biar aku yang merasakan. Ibu punya anak sakit. Sakit, Bu. Keras, misal. Kadang kan sudah tak sanggup lagi kita menengoknya, Bu. Sudahlah segala obat dikasih, tak mampu.
Udah makan pil tiap hari 2 papan, sak papan-papannya dimakannya. Tak juga sembuh. Kadang kan keluar dari lisan kita, ya Allah, bagus kau operkan ya Allah, rasa sakit yang dirasakan anakku ini, biar aku yang nahan ya Allah. Sangkilkan apanya itu? Sayangnya kita dengan anak. Nabi Muhammad itu pun begitu. Sangkilkan sayangnya dengan umatnya, maka biarlah beliau yang merasakan sakaratul maut yang sakit itu. Ya, itu Nabi Muhammad itu memikirkan kita, Bu. Itu yang pertama ya, disebut dengan Lailan Mubarak. Ada 20 nama ini, Bu. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada 20 nama, 22 nama. Yang kedua disebut dengan Lailan Qismah, Lailatul Qismah. Ya, yaitu malam pembagian rezeki. Ya, malam pembagian rezeki. Ya, makanya ketika malam nisfu Sya'ban itu, siapa saja yang berdoa rezeki yang sempit supaya lapang, rezeki yang susah menjadi mudah, Allah kabulkan. Jangan takut, Allah kabulkan. Karena malam itu penduduk neraka aja, ketika malam nisfu Sya'ban itu sebagian dikeluarkan. Satu kaum penduduk neraka itu dikeluarkan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Makanya ketika ditanya, ya, hadis dari Siti Aisyah itu, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada nisfu Sya'ban? Kenapa engkau puasa banyak di bulan Sya'ban? Jawaban pertama, karena memang orang paling banyak lengah di bulan Sya'ban, Pak, untuk beramal itu. Padahal di bulan Rajab itu kita menanam, bercocok tanam, di bulan Sya'ban kita mupuk, di bulan Ramadan kita panen. Cuman di bulan Sya'ban ini banyak orang yang lupa. Apa kata Nabi? Yang kedua, di bulan Sya'ban itu, di samping ditutupnya catatan amal, kemudian ditiupkan rezeki, kemudian dicatat 1 tahun siapa saja yang meninggal. Rezeki diatur, dicatat, yang nama-nama meninggal itu dicatat. Maka kata Nabi, ketika nama Nabi yang masuk dalam catatan itu, aku ingin mati aku dalam keadaan puasa. Makanya Nabi puasa hampir banyak. Nabi Muhammad itu puasa selain bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Apalagi kemarin Ayyamul Bid ya, Pak ya. Dari mulai hari apa itu? Hari Sabtu ya, hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, hari ini terakhir. Ayyamul Bid, pertengahan bulan, sunnah. Ya, sunnah. Makanya ya, diturunkan Allah rezeki itu pada malam nisfu Sya'ban itu. Makanya banyak berdoa, Bu. Kata Imam Syafi'i, 5 malam yang tidak akan ditolak doa itu, pertama adalah malam Jumat. Ya, malam Jumat itu, Pak. Jangan dilewatkan itu berdoa itu. Ya, malam Jumat. Yang kedua adalah malam Arafah. Ya, malam Arafah. Ya, kemudian malam Zulhijjah. Ya. Nah, kemudian malam Kurban atau hari raya Kurban. Yang kelima terakhir adalah malam Idul Fitri. Ini 5 malam kalau berdoa enggak ditolak. Makanya kita, Bu, jangan lewatkan nanti minta rezeki. Apalagi masa Covid ini kan banyak kali yang rezeki kita digawat, Pak. Maka angkat tangan minta. Jangan pula berdoa untuk diri sendiri. Doakan orang lain, sahabat kita, guru kita, tetangga kita dan lain sebagainya. Ya. Karena mendoakan orang lain itu, Bu, akan kembali ke kita. Ya. Jadi kita ini, Bu, semua ini yang hadir ini saya yakin ada yang punya gaji, ada yang tidak. Tapi kita harus yakin bahwa semua kita yang hadir ini punya rezeki. Betul, Bu? Kadang-kadang kita lihat ada orang yang tidak punya uang bisa berangkat ke Jakarta. Gimana ceritanya itu coba? Dia nggak punya duit tapi bisa berangkat. Ya, Bu? Nggak punya ini dia gaji tapi dia rezekinya ada. Tak punya duit dia tapi rezekinya ada.
Makanya rezeki itu kata para ulama, ada yang dicari, ada yang rezeki yang mencari. Ya, rezeki itu tidak kita dapatkan banyak karena hasil kerja keras, tidak. Ada orang Pak, coba lihat, pergi pagi, pulang malam, tak kaya-kaya. Ada orang duduk diam di rumah, ya Allah kaya. Betul Bu? Ya. Maka rezeki itu bukan karena kita mencari kerja keras, tidak. Ya. Jadi rezeki itu ada dia yang datang. Nah, kalau cerita rezeki ini pernah dialog antara Imam Malik gurunya dengan Imam Syafi'i, Pak. Nah, Imam Syafi'i itu bertanya kepada Imam Malik, guruku, rezeki itu dicari atau datang sendiri? Kata Imam Malik, datang sendiri. Ah, masa datang sendiri? Harus ada ikhtiar lah, harus ada usaha baru datang. Enggak, datang sendiri. Maka Imam Malik pun pulang. Tak puas dia dengan jawaban Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i pulang. Di tengah perjalanan ada nenek membawa korma, membawa kayu. Kemudian kayu bakar itu terjatuh. Ketika terjatuh, Imam Syafi'i ngumpulkan. Setelah dikumpulkan Pak, rapi, diangkatkan ke pundak nenek tadi. Maka nenek tadi mengasihi Imam Syafi'i. Dalam riwayat ada yang mengatakan anggur, ada yang mengatakan kurma. Dikasih kepada Imam Syafi'i. Nah, di situ Imam Syafi'i mikir, ya, kan salah guruku Imam Malik. Adanya dulu ikhtiar atau usaha, baru ada yang diberi. Aku tadi ada yang kubantu. Kunaikkan, kurapikan kayu, kunaikkan ke pundak nenek itu sebagai ucapan terima kasihnya, maka dikasihkannya sama aku anggur atau kurma. Maka Imam Syafi'i pulang, bergegas langsung ke rumah gurunya. Begitu turun Imam Malik dari tangga rumahnya, guru, rezeki itu yang dikasihkan Imam Malik kurma yang tadi atau anggur tadi kepada gurunya. Ini guru. Guru, ternyata rezeki itu dicari, gak datang sendiri. Kau bisa begitu Syafi'i? Karena begini guru, tadi aku ada nenek yang jatuh kayunya, aku bantu, dikasihnya aku kurma. Berarti kan ikhtiar dulu baru dapat. Loh, tak begitu. Ini aku tak ada ku minta sama Syafi'i anggur ataupun korma, tiba-tiba udah dikasih. Datang sendiri rezeki itu. Ya. Nah, artinya apa, Bu? Rezeki itu ada dua. Ada yang memang dicari, ada yang memang dia datang sendiri. Ya. Ada yang datang sendiri. Macam lagu-lagu cicak-cicak itu, Bu, kan datang sendirinya itu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Jadi nyamuk yang datang, bukan cicak yang datang. Logikanya nggak nyampe kita, Bu. Masa cicak yang di dinding, nyamuk yang terbang bisa makan dan tak pernah cicak mati kelaparan. Jadi jangan ragu. Jadi maka minta di malam ini rezeki kita supaya Allah luaskan, Bu. Kan kalau kaya kita kan bisa kita bantu orang, ya kan? Maka rezeki ini jangan takut. Orang yang takut dengan rezeki tanda dia tak bertuhan. Karena rezeki itu sudah dijamin. Wa ma min dabbatin ya fil ardi illallah illa rizquha. Apapun hewan melata yang di muka bumi ini, Bapak Ibu, semua rezekinya itu sudah dicukupkan. Hewan aja udah cukup dikasih. Makanya burung pergi dia pagi, malam sore udah kembali dia dalam keadaan kenyang. Itu binatang itu. Yang kedua, orang yang ragu dengan jodoh, itu tanda orang tak bertuhan. Karena jodoh itu pun sudah dijamin. Laki-laki pasangannya perempuan, jadi jangan ragu. Ya, kadang ada orang nggak berduit, macam cerita saya tadi. Tiba-tiba ada anak si Munah, kuliahnya, Bu, di Jakarta. Kemudian ada pembantunya. Kebetulan suaminya keluar kota kerja. Maka ditanya, Munah, ada apa, Bu? Ini anakku si Intan, dia mau wisuda. Mau nggak kau mengkawani aku ke Jakarta? Ih, Bu, mana ada uangku, Bu, katanya.
Udah uang jangan kau pikirkan, aku yang nanggung. Kau sekarang jawab aja mau atau tidak. Maulah aku, Bu. Dia nggak ada duit, Bu. Tapi dibelikan tiket sampai di sana, selesai acara wisuda, diajak lagi keliling. Diajak ke Bali, diajak nanti ziarah makam wali. Padahal duitnya nggak ada. Pulang dari situ, bahkan dikasih lagi sama bosnya ucapan terima kasih. Nah ini, karena kau udah ngawani aku, ini ada duit 2 juta, ambil untuk kau bonus. Apa nggak enak, Bu? Hah? Nggak ada duit, tapi ada rezeki. Maka ibu nggak usah takut. Semua kita ini ada rezekinya. Makanya selalu kita bersyukur. Dan di malam nisfu Sya'ban nanti, banyak kita berdoa supaya rezeki kita diluaskan. Kemudian malam ini disebut juga dengan malam Lailatul Takfir. Ya, Lailatul Takfir artinya malam peleburan dosa. Ya, malam peleburan dosa. Jadi dosa-dosa manusia itu pada malam nisfu Sya'ban itu diampunkan oleh Allah sebanyak bulu kambing Bani Ka'ab. Bani Ka'ab itu, Pak, itu terkenal dengan memelihara hewan kambing dan bulu-bulunya itu banyak. Ya, banyak. Nah, sebanyak itulah nanti bulu itu, maka sebanyak itu dosa kita, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, pada malam nisfu Sya'ban ini ada 13 dosa yang tidak sama sekali itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Sya'ban, kalau dia belum tobat enggak diterima itu, Pak. Pertama itu dukun atau orang pintar. Kenapa dibilang orang pintar? Karena yang datang orang PAO. Makanya disebut orang pintar. Inilah PAO-nya, Bu. Itu dukun-dukun tuh, Bu. Itu udah punya jin korin. Ini kita masing-masing ini punya jin korin. Ada 4 tabiat, 4 nafsu, 4 jin korin yang melekat dalam diri kita. Nabi Muhammad pun punya jin korin. Makanya kalau ada anak bayi yang meninggal, itu dukun-dukun itu berlomba ngambil korinnya itu. Itulah jadi tuyul tuh, Pak. Nah, ini kadang datang awak ke orang pintar. Bu, apa kau? Udah nggak usah cakap kau, udah tahu aku. Lagi kau selingkuh kan? Mak, kok tahu, Bu? Udah, tahulah. Tadi malam kan? Iya kan? Di JCT kan? Udah tahu, aku tahu. Mak, hebat kali, Bu nih ya, bisa tahu katanya. Macam mana dia tak tahu? Orang korin awak yang dipanggilnya. Awak tidur, orang itu udah dialog. Itulah kerjaan dukun itu. Jadi kalau dia tahu ya wajar. Biasa aja itu. Gak luar biasa. Ya, Bu ya. Ini kadang awak, mak hebat kali dukunnya. Keluar koyak 5 juta. Sembuh bapak tuh enggak, nambah bini pula dia pau lah. Ajab. Ya, makanya, Bu, kalau ada orang yang datang ke dukun 40 hari 40 malam amalnya tidak akan diterima. Tak diterima itu. Mati dia, insya Allah mati syirik atau mati itu kafir, atau mati zindik atau mati fasik. Ya, hati-hati, Bu. Jangan datang ke dukun-dukun. Kalau ke tabib bisa. Ya. Ini kadang-kadang aneh-aneh dukun ini. Ada orang yang bunuh diri. Dibilang waktu pula, bunuh diri. Itu nanti kok mati itu enggak diterima bumi itu. Mati enggak diterima bumi. Aku di kampung begitu, Bu. Bunuh diri waktu jam 9, ada yang melapor. Waalaikumsalam, samping gang rumah. Ustaz, ini ada orang bunuh diri. Wah apa? Wah ini. Yang rajin ke masjid tuh? Iya. Kok bisa pula dia bunuh diri? Aku pun tak tahu. Jadi kata orang ini asyik diganggu. Asal malam datang. Rumahnya pun kadang-kadang tak tenang keluarganya. Apa diganggu? Kurasa enggak diterima bumi. Kalau tak kau enggak diterima bumi, aku bilang. Kalau enggak diterima bumi, Bu, bagus aku mati bunuh diri. Enggak ada aku siksa kubur. Bisa aku jalan-jalan enggak diterima bumi. Mati awak. Kan kita kalau mati kan ditanya, Bu, 7 langkah, ma rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma dinuka, ya.
Kan ditanya itu. Ini kalau dia nggak diterima bumi, enaklah dia. Nggak disiksa-siksa. Aku besok mati. Udah tua, aku muak kali pun aku hidup ni udah pahit. Mati awak gantung diri. Habis itu nggak diterima bumi, udah jalan-jalan awak. Nggak begitu. Ya, ibu janganlah jangan ke dukun-dukun. Nah dukun-dukun ini aneh-aneh. Aku kok nggak nikah-nikah wak. Ya, karena memang belum ada jodoh. Kau ngapain kau datang-datang ke dukun? Kau cerita belum nikah, aku pun belum nikah kata waktu pula. Yang berapa kali wak? 3 kali kan. Jangan, ya bu. Ini kadang dukunnya ada aja pak. Kenapa kau belum nikah? Karena kau sering makan depan pintu. Apalah kaitannya makan depan pintu sama gak nikah? Ini kadang aneh-aneh. Kita ini secara tak langsung bisa syirik kadang-kadang pak. Ini hati-hati. Awak lagi cakap, cicak berbunyi. Kan betul kan pak? Betul kata cicak tu. Apa hubungan cicak dengan cakap? Itulah bahlulnya itu. Bodoh-bodohi awak ni. Ya, ini kadang awak duduk di bantal. Berbisul. Aku kadang ku duduk-duduk tak pernah berbisul. Bukan ke situ dia bu. Ini jangan. Ini kadang kita ni mudah kali syirik ini. Hati-hatilah kita ni bu. Apalagi mau masa Covid ini. Kalau kami di kampung bu, ada orang yang nanti muntah-muntah, katanya keteguran. Ada itu keteguran itu bu. Keteguran dari almarhum kakek atau almarhum nenek. Datang waktu dibaliknya, dibolah duanya kunyit, dipotongnya, disimbangnya. Disebutnya nama nenek sama kakek, dibacakannya. Dua-dua telungkup, enggak kakek kau ini. Ditanya lagi, dua-dua satu telungkup, satu telentang. Ini berarti kau keteguran nenek kau. Dalam matiku apalah kunyit yang disimbang hubungannya ke situ, gue pikir. Kadang-kadang aneh-aneh kita nih bu. Banyak kan yang begini nih kan. Banyak, hati-hati awak kalau percaya itu bu. Hati-hati. Apalagi dengan bulan-bulan lahir ini. Oh bulan apa? Aku Gemini. Oh kau jadi orang kaya kau besok. Aku udah kerja keras aku Ustaz. Semua aku kerjakan. Dari muda aku udah kerja keras. Tapi aku nggak kaya-kaya. Sini dulu tangan kau. Sini, tengok wak. Patutlah garis tangan kau M pula katanya. Apa M tua? Miskin kan. Apa pula lah garis tangan M sama dengan jalur hidup? Tak ada hubungan itu. Datang wak ni, iya ya. Bisa nggak ku coret ini Ustaz katanya? Pau, dicoretnya pak. Nggak ada hubungan itu bu. Ya, nggak ada hubungan garis tangan. Rata-rata ku tengok garis tangannya M-nya. Nggak ada yang U atau B. Nggak ada. Nggak ada. Jadi jangan bu, jangan percaya sama dukun. Kemudian apa lagi? Orang yang musyrik atau syirik. Menduakan Allah. Ya, menduakan Allah. Saya tanya dulu ibu. Orang kafir, katakanlah orang Cina atau orang Batak, orang Kristen. Itu kalau orang itu menyembah matahari, orang itu dikatakan syirik atau tidak? Bu? Tidak. Yang dikatakan syirik itu menduakan Allah. Mereka memang tak percaya sama Allah. Orang memang Tuhannya bukan Allah. Jadi Tuhannya matahari. Dia tak syirik. Tapi kalau kita mempercayai selain Allah, itu syirik. Itu syirik namanya. Kalau di kampung saya masih terjadi itu pak. Udah mau pesta. Didatanginya nanti orang-orang kampung, dukun. Wak, cemana caranya wak biar nggak kurang makanan nih? Dan bagaimana caranya wak supaya nanti nggak hujan? Gitu. Datang wak itu diambilnya tusuk sate. Ditusukkannya pakai ini bu, pakai bawang sama cabai, dikasihnya beras, dia letak di situ. Apa dibaca-bacanya aku nggak tahu. Tiba-tiba hujan lebat. Nah, kalau di kampung saya disebut itu lekmin namanya. Lebat. Datang yang punya hajat, lek, mana lek, kok hujan? Tenang bapak, ini buang debu aja. Sekarang bukan hujan aja pak, semua terataknya pun terangkat. Lelek itu pun pulang dia tak nampak dari batang hidung. Jadi janganlah bu. Nanti pingin nggak kurang makanan, pingin nanti nggak hujan, datangi dukun, jangan. Tak boleh itu. Bisa jadi syirik itu Ustaz. Bisa. Syirik itu. Hati-hati kita bu. Ya. Termasuklah tadi dosa yang tak diampunkan Allah di bulan nisfu Sya'ban ini. Ya. Nanti habis asar ini adalah orang yang memutuskan tali persaudaraan.
Hati-hati Bu. Bagus sebelum ini nanti asar ini kita ada punya musuh. Kalau jauh dia telepon Pak. Waalaikumsalam. Aku minta maaf lah ya. Ada salahku sama kau. Lahir dan batin dah. Itu aja. Apalah susahnya itu Bu. Ya. Yang penting lagi apa? Suami minta maaf sama ibu. Istri minta maaf sama suami. Mau tidur tuh minta maaf ibu. Besar pahalanya itu Bu. Besar kali pahalanya itu. Ambil ibu tangan bapak itu. Sesekali tatap pandang wajah laki awak. Oh Tuhan, nang hitamlah kau rupanya bang. Bisa pula aku menikah sama kau. Tapi ya lah bang, hitam-hitam pun kau lakiku juga nya kau. Tapi kok bodoh kali aku mau nikah sama kau kata pula. Pandang Bu. Memandang wajah suami itu luar biasa ibadahnya. Besar. Apalagi setelah dipandang. Kemudian katakan, minta maaf aku bang ya. Kalau ada salah dan khilafku. Dulu zaman Nabi ada namanya itu. Siapa namanya lupa saya. Ya, amalannya asal disediakannya Bu satu rotan. Asal pulang suaminya dibilangnya, ini makan dulu bang, minum dulu. Apalagi yang kurang servisanku, ini rotan. Silahkan kau pukul kalau kau tak ridho. Itulah Bu, sanggilkan patuhnya istri sama suaminya. Karena salah satu pintu tol istri itu cepat masuk surga, ridho ibu di bawah telapak kaki suami. Maka besok sediakan ibu memang penyapu yang agak panjang tuh. Bang, mana abang yang tak ridho sama aku? Silahkan abang pukul bang. Itu yang mau aku memukul kau tuh dari dulu. Jadi minta maaf Bu. Besar pahalanya itu. Ya, dah. Itu 3 dosanya. Ada 13 Bu, panjang kali. Dah. Yang terakhir hampir 1 jam. Kemudian disebut dengan Lailatul Haya wal Malaikah. Ya. Disebut dengan malam nisfu Sya'ban itu Bunda, malam hari rayanya malaikat. Ternyata Pak, bukan hanya kita yang berhari raya. Malaikat pun punya hari raya. Ada 2 hari raya malaikat itu. Pertama malam Lailatul Qadar, yang kedua malam nisfu Sya'ban. Umat Islam ada 2 hari rayanya. Satu Idul Fitri, satu Idul Adha. Cuman sekarang udah bertambah, aku tengok Valentine. Kemudian pergantian tahun. Lah pauknya waktu ngikut-ngikut. Ya. Nah, makanya Bu, malaikat hari raya di situ. Bahkan ada ulama yang berpendapat hampir sama derajat malam nisfu Sya'ban ini derajatnya dengan malam Lailatul Qadar. Maka banyak kita bermohon di situ Bu. Nah, kalau bisa lagi tadi kita puasa. Malam nanti kita ibadah. Ya. Itu luar biasa pahala ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Mudah-mudahan inilah dulu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup, ya. Ini dalam kitab Fawaidul Muhtarah dijelaskan Bu, ya, oleh Al-Habib Ibnu Abi Shuaib Al-Yaman bahwa ini nanti mau ba'da asar nih Bu, ibu sebelum asar boleh, ba'da asar boleh mandi Sya'ban dulu Pak. Berniat, ya Allah, bersihkan jasmani dan ruhaniku. Ini amalan para ulama. Ya. Mandi nisfu Sya'ban dulu. Udah, setelah mandi, kemudian ibu baca Yasin 3 kali. Ya, baca Yasin 3 kali. Boleh habis sholat asar, boleh habis sholat maghrib 3 kali baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai 3 kali habis. Baca itu Bu. Ya, lanjut nanti Isya, minimal lah sekali kita buat ini. Lanjut Isya zikir Ibu, baca Quran. Besok subuhnya hari Senin kita kalau tak bisa ibadah lagi, jamaah awak ke masjid. Baca Yasin. Jangan tinggalkan baca Yasin. Ya, ini amalan para ulama. Kemudian habis mau Isya tadi kita isi waktu membaca zikir. Ya, zikirnya boleh Rabbighfir warham wa tub alayya. Rabbighfir warhamni wa tub alayya. Rabbighfir warhamni wa tub alayya. Ingat itu Bu, Rabbighfir warhamni wa tub alayya. Itu ya. Kemudian kita baca zikir yang udah kita ingat.
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian baca lagi, Rabbighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu kita baca itu, Bu, ya. Yang pendek-pendek aja lah. Barulah nanti kita baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Kalau malam habis isya sampai jam 10 aja pun udah mantap lah itu, Bu. Baru yang ke-11 ini ada banyak nih, Bu. Saya tak sempat kopikan. Yang ke-11 ini solat tasbih. Ya, Bu, ya, solat tasbih. Solat tasbih udah pernah kan? Kalau malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau pagi langsung atau siang langsung 4 rakaat. Ya. Solat tasbih, kemudian istigharah. Kalau mau istigharah atau solat hajat, solat hajat. Kemudian taubat, solat taubat. Kemudian apa lagi? Tahajud dan witir. Jadi kalau umpama berat kali Ustaz, aku sakit, ya carilah yang mudah. Yang penting diisi, Pak, malam itu. Malam benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian nanti habis zuhur, ini amalan dari Habib Umar, jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya, ini banyak nih, Bu. Dah, ini mau puasa, mari kita persiapkan rohani kita, spiritual kita. Mari kita persiapkan saqafiyah kita, intelektual kita, ilmu pengetahuan kita, supaya kita tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang sunnah, mana yang makruh. Dan mari kita siapkan maliyah kita, finansial kita, sedekah kita, infak kita. Kemudian kita persiapkan jasadiah kita, jismi kita. Apa itu? Fisik kita. Mudah-mudahan menyambut bulan suci Ramadan, kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir kalinya, agar kita maksimal di dalam menjalankan ibadah. Ya. Jadi, Bu, penutup ini, penutup. Sedikit lagi. Kalau misalkan ini ada ibu pinjam piring ke saya. Ibu pinjam. Ustaz, pinjamlah aku piring. Boleh. Ini, Bu, pinjam. Pinjam berapa lusin, Bu? 2 lusin. Aku mau wirid di rumah. Oke. Kemudian berapa hari, Bu? 3 hari. Sudah 3 hari saya tanya, belum juga ibu balikkan. Tiba-tiba ibu balikkan dalam keadaan piring itu tidak dicuci. Saya marah atau tidak, Bu? Saya dongkol atau tidak? Dongkol. Ya, pasti. Kemudian Pak BKM minjam piring sama saya 3 lusin. Janji 1 minggu, udah 2 minggu nggak dibalikkan. Tiba-tiba dibalikkan, piringnya ada yang pecah, tak diganti. Saya marah atau tidak, Pak? Marah tidak? Marah. Kemudian Pak Doktor minjam piring lagi. Dipinjamnya, Pak, 3 lusin, mau wirid. Udah tanggalnya saya tagih, enggak juga dibalikkan. Dibilang Pak Doktor ketika diminta piringnya Ustaz hilang, katanya pula. Marah tidak, Bu? Marah. Begitulah Allah. Kalau kita dipinjamkan ruh ini, kemudian kita jadikan hanya untuk bermaksiat, menzalimi diri kita, masuk Ramadan, belum juga suci, belum juga bertaubat, ketika pulang nanti ruh ini kotor, jasad ini kotor, maka Allah pasti akan murka dengan diri kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini hati kita disucikan, jasmani kita, rohani kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.